Kalau Allah berikan kita harta Pak Bu, maka harta juga harus jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Hazm, beliau sampaikan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat Pak, setiap nikmat Bu, kalau dia tidak membuat kita semakin dekat, lekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya baliyatun. Nikmat itu menjadi musibah. Oke, selanjutnya Ustadz Roni Setiawan. Temanya adalah, diingat-ingat ya, tolong ya masing-masing diingat-ingat temanya apa saja tadi. Roni Setiawan, Ustadz Roni Setiawan, temanya adalah apa ini? Di hadapan para eksekutif dan CEO perusahaan besar. Berat. CEO ya, diingat-ingat ya. Oke, Ustadz Roni CEO. Kami panggilkan Ustadz Roni Setiawan. Silakan Ustadz Roni Setiawan. Temanya adalah di hadapan para CEO dan dirut perusahaan besar Indonesia. Hadirin yang kami cintai dan hadirin yang kami hormati serta para pejabat perusahaan nasional yang kami hormati, demi menguatkan motivasi kita dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional serta target industrialisasi sektor pertanian yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, marilah kita simak dan dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan, Ustadz Roni Setiawan. 7 menit dari sekarang, silakan Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Mana cakepnya nih? Jawab salamnya belum kompak. Kita ulang Bapak Ibu pimpinan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak, ibu, pimpinan perusahaan yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya kewajiban atas nikmat itu Pak Bu. Apa kewajiban kita Pak Bu? Kewajiban orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merubah setiap nikmat menjadi taat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemudian siang ini Bapak Ibu sekalian Allah berikan kita sehat, sehatnya kita harus berubah jadi taat. Kalau siang ini Allah berikan kita harta Pak Bu, maka harta itu harus berubah jadi taat. Allah kasih kemudian kita harta jutaan, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Ada Pak Bu triliunan? Pak? Ada, amin. Masya Allah, semoga Kiai Zubaidi panjang dan juga murah rizkinya insya Allah. Kalau Allah berikan kita harta Pak Bu, maka harta juga harus jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Hazm, beliau sampaikan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat Pak, setiap nikmat Bu, kalau dia tidak membuat kita semakin dekat, lekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya baliyatun. Nikmat itu menjadi
musibah. Sehat jadi musibah, Pak. Kalau apa? Kalau sehatnya kita nggak mampu membuat kita berangkat sholat berjamaah. Sehat jadi musibah, Pak Bu. Kalau apa? Kalau sehatnya kita nggak mampu membuat kita untuk kemudian datang ke rumah-rumah Allah ketika adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk. Ibu ngapain, Bu? Check out. Shopee, betul, Bu? Iya. Bapak ngapain, Pak? Sibuk rapat, sibuk ini, dan seterusnya. Maka semoga Allah kemudian mudahkan kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan hadis dari Imam Al-Baihaqi. Rasul 14 abad yang lalu pernah sampaikan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Ada dua hal, Pak Bu. Ada berapa? Dua hal yang Rasul khawatirkan atas kita umatnya. Kenapa Rasul khawatirkan, Pak Bu? Karena dua hal ini banyak dikerjakan oleh umatnya Nabi SAW. Apa itu? Yang pertama, ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Belakangan, Pak, negeri kita dihebohkan dengan berita tentang judi online. Saya dapat data, Pak, 80.000 anak usia di bawah 10 tahun itu main judi online, Pak. 440.000 orang, Pak, anak usia 10 sampai 20 tahun main judi online. 800.000-nya di atas 20 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ini miris, Pak Bu. Ini mengikis dan juga mengiris-ngiris hati kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Negeri kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kemudian berita tentang zinanya, belum lagi korupsinya, Pak Bu. Banyak di antara kita hari ini memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sudah ngikutin hawa nafsu, Pak Bu, apa kata Rasul? Fayasuddu 'anil haqq. Orang akan kemudian jauh daripada kebenaran. Yang pertama, Pak. Yang kedua apa kata Rasul? Watulul amal. Panjang angan-angan. Takut mati, Pak Bu. Takut mati. Padahal setiap kita akan merasakan kematian. Hari ini, Pak Bu, kita di atas tanah. Besok boleh jadi kita di bawah tanah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul takut kalau kita kemudian panjang angan-angan, Pak Bu. Takut sama kematian, Bapak Ibu sekalian. Padahal kematian adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Makanya, Pak Bu, saya sering sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Orang banyak salah mindset tentang dunia, Pak. Dia kira dunia ini tempat tinggal. Padahal dunia tempat kita meninggal, Pak Bu. Bapak, Ibu, saya, kita semua, Pak. Di sini tempatnya meninggal. Kita bukan tinggal di sini, Pak. Kita sementara di sini, Bapak Ibu sekalian. Maka yang kedua, Rasul khawatirkan kita takut sama kematian. Dan kalau sudah turul amal, Pak Bu, panjang angan-angan, apa kata para ulama? An yatakassal fil ibadah. Orang kalau panjang angan-angan, Pak Bu, dia akan malas ibadah. Apalagi an yaksuwa qalbah, keras hatinya. Yang ketiga apa? Yang ketiga an yakuna hirsan ala jam'il mal. Ngumpulin harta terus lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alih-alih nyari rizki, lupa sama zat yang maha memberikan rizki. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Semoga yang singkat ini bisa kemudian memberikan tazkirah pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Roni Setiawan, pas banget tadi waktunya. Kita mungkin akan dengarkan komentar dari Yai Abdul Hayy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya memperhatikan beberapa peserta, ya, ada hal-hal yang unik, yang menarik, tapi ada catatan dua hal, yaitu pertama, kita ini didengarkan suara kita, dan suara itu terdiri dari kata-kata atau kalimat. Maka sebagai penceramah kita perhatikan ketepatan, kejelasan pengucapan kata-kata. Kalau bisa kita biasakan untuk diejak kembali apakah ucapan kita itu benar atau tidak. Jangan mengejar waktu misalnya sampai dipotong-potong, lompat.
nah itu akan terdengar ada gap di sini, ya. Dan itu sesuatu yang tidak baik, ya, dan itu harus diperbaiki. Yang kedua adalah jangan lupakan juga persiapan rohani, yaitu untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetap bagaimanapun hebatnya kemampuan kita, tapi kita ini hanya duta, ya, dari Rasulullah SAW. Ingat, kita hanya minta izin kalau bisa. Selalu ingat sebelum tampil minta izin kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita ini minta diridhoi untuk melakukan tugas para Rasul. Barangkali itu yang patut diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Masih